Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febri Audiana Sution dengan NIM 2404 111761 dari kelas A Ilmu Kelautan 2024. Di video ini kita akan membahas dua fenomena besar yang sering membuat cuaca Indonesia berubah-ubah secara drastis, yaitu ENSO dan IOD. Kadang hujan deras tanpa henti, kadang panas berkepanjangan. Ternyata semua itu ada penyebabnya. Yuk kita pelajari supaya lebih paham dan lebih siap menghadapi perubahan iklim. Yang pertama, apa itu ENSO? ENSO adalah singkatan dari El Niño Southern Oscillation, sebuah fenomena iklim besar yang terjadi di Samudra Pasifik. ENSO punya dua kondisi utama, El Niño dan La Niña. El Niño terjadi ketika suhu laut Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari normal. Ketika laut menghangat, pembentukan awan dan hujan bergeser menjauhi Indonesia. Dampaknya di Indonesia, cuaca lebih kering, musim kemarau lebih panjang, banyak wilayah mengalami kekeringan, dan risiko kebakaran hutan meningkat. Contohnya, pada beberapa tahun, El Niño kuat. Wilayah Sumatera dan Kalimantan sering mengalami kabut asap akibat kebakaran lahan. La Niña adalah kebalikan dari El Niño, yaitu suhu laut di Pasifik menjadi lebih dingin dari biasanya, sehingga awan dan hujan justru berkumpul di sekitar Indonesia. Dampaknya, curah hujan meningkat tajam, musim hujan lebih datang awal, resiko banjir dan longsor lebih tinggi, serta cuaca terasa lebih lembab dan basah. Ketika La Niña kuat terjadi di beberapa daerah, yaitu di Jawa, Sulawesi, dan Papua sering mengalami banjir besar. Yang kedua, apa itu IOD? Selain ENSO, Indonesia juga dipengaruhi fenomena lain yang berasal dari Samudra Hindia, yaitu IOD, atau bisa disebut juga Indian Ocean Dipole. IOD juga punya dua fase penting, yaitu IOD positif dan IOD negatif. IOD positif, pada fase ini suhu laut di barat Samudra Hindia dekat Afrika lebih hangat, sedangkan di perairan di dekat Indonesia makin dingin. Akibatnya, pembentukan awan di sekitar Indonesia menurun. Dampak IOD positif, cuaca lebih kering, hujan lebih berkurang, kemarau lebih lama, dan resiko gagal panen meningkat di beberapa daerah. Jika fase ini terjadi bersamaan dengan El Niño, kondisi di Indonesia bisa menjadi sangat kering dan panas. Selanjutnya, IOD negatif. Pada fase ini, suhu laut di Indonesia justru lebih hangat, sedangkan di bagian Samudra Hindia lebih dingin. Dampaknya, Indonesia mendapat lebih banyak awan dan hujan, cuaca lebih basah, potensi banjir dan genangan air meningkat, dan angin cenderung membawa lebih banyak uap air ke Indonesia. Yang ketiga, dampak kombinasi ENSO dan IOD. ENSO dan IOD terjadi bersamaan atau berlawanan. Efeknya terhadap cuaca Indonesia bisa semakin kuat atau semakin saling menyeimbangi. Berikut beberapa skenario yang sering terjadi. El Niño dan IOD positif, dampaknya sangat kuat. Indonesia mengalami kekeringan parah, kemarau berkepanjangan, dan suhu udara lebih panas dari biasanya. Selanjutnya, La Niña dan IOD negatif. Indonesia mengalami hujan ekstrim, potensi banjir meningkat, dan beberapa wilayah mengalami tanah longsor. Jika berbeda fase, misalnya El Niño tetapi IOD sedang negatif, maka sebagian dampaknya bisa saling menyeimbangi. Akibatnya, cuaca di Indonesia cenderung tidak terlalu ekstrim. Selanjutnya, mengapa Indonesia sangat dipengaruhi? Indonesia berada di titik pertemuan dua samudra besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis ini membuat Indonesia sangat sensitif terhadap perubahan suhu laut di dua wilayah tersebut. Sedikit perubahan suhu permukaan laut bisa mempengaruhi arah angin, cuaca hujan, pola musim, kelembapan udara, intensitas badai, dan hujan lebat. Karena itu, memahami ENSO dan IOD sangat penting dalam memprediksi cuaca, mengatur pertanian, mempersiapkan bencana, dan melindungi ekosistem pesisir. Nah, itu dia penjelasan lengkap tentang fenomena ENSO dan IOD, serta bagaimana keduanya mempengaruhi cuaca dan iklim di Indonesia. Dengan mengenal fenomena ini, kita lebih waspada dan siap menghadapi resiko seperti kekeringan atau banjir. Terima kasih sudah menonton. Bye.